Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 9 halaman 212 sampai dengan 216. Kita bahas untuk semester yang kedua. Halaman 212 sampai 216 ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu kekongruenan dan kesebangunan. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Silakan buka buku matematikanya dan perhatikan pada halaman 212. Latihan 4.1 kekongruenan bangun datar. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Yang kongruen itu berarti ukurannya sama dan bentuknya juga sama. Maka jawabannya adalah yang A dengan yang J. Perhatikan yang A dan yang J ini bangunannya sama, bentuknya sama, maka termasuk ke dalam gambar yang kongruen. Begitu juga B dengan I. B dengan I itu juga kongruen. Selanjutnya C dengan F. C dengan F bangunannya adalah bangun yang kongruen. Kemudian D dengan G, dan yang terakhir adalah E dan H. Selanjutnya soal yang kedua. Manakah di antara gambar di bawah ini yang kongruen? Di sini ada gambar bermacam-macam boneka berbentuk kera. Maka jawaban yang kongruen silahkan diperhatikan. Yang A, yang D dengan yang H itu bangunnya adalah kongruen. Dimana kita perhatikan kera ini sedang menutup mulutnya. Kemudian bangun B. B dengan E itu sama, itu menutup mata. Satu lagi dengan I, itu juga kongruen, di mana ekra tersebut sedang menutup mata. Dan yang terakhir adalah C. C dengan F, perhatikan ini bangunnya sama, berarti sedang tangannya ke dada. Dan satu lagi dalam bentuk G. Jadi C, F, dan G ini adalah bangun yang kongruen. Selanjutnya soal nomor 3, apakah menurutmu pensil warna pada di gambar di samping ini kongruen? Jelaskan. Jadi ini untuk jawabannya ada kedua kemungkinan jawaban. Yang pertama, pensil-pensil tersebut kongruen jika ternyata ukuran dan bentuknya sama. Apabila bentuk dan ukurannya sama, itu maka termasuk pensil yang bentuknya kongruen. Pensil-pensil tersebut tidak kongruen. Nah, kalau seandainya jawabannya tidak kongruen, ternyata ada salah satu ukurannya yang tidak sama, baik ukurannya ataupun juga bentuknya yang berbeda. Selanjutnya soal nomor 4, tuliskan pasang bangun yang kongruen. Jadi tuliskan langkahmu menentukan bangun tersebut digeser atau translasi, diputar atau rotasi dan atau gabungannya. Maka jawabannya yang A, D, dan M, bangun yang A, D, dan M, itu trapesium A, D, dan M. Perhatikan A dengan D, itu artinya caranya dan translasi digeser, kemudian dengan M itu artinya diputar, dirotasi 180 derajat. Jadi untuk dari bentuk D, itu kan dirotasi, maka menjadi bentuk dari bentuk M dirotasi, maka bentuknya akan sama atau kongruen dengan A dan D. Selanjutnya I dan L. I dengan L ini adalah segitiga. I dan L ini bentuknya akan sama atau kongruen. Itu bisa dilihat tapi dengan cara dirotasi. I dirotasi atau L dirotasi ke arah negatif 90 derajat. Maka nanti bentuknya akan sama dengan I. Kemudian C dan O. C dan O itu adalah segitiga sama kaki. Itu caranya untuk mengetahuinya yaitu dengan diputar atau dirotasi sebanyak 180 derajat. Maka bentuk C ini akan sama dengan bentuk O. Selanjutnya nomor 5, berikut ini adalah pemasangan bangun yang kongruen. Tuliskan sudut-sudut dan sisi-sisi dan sudut yang bersesuaian. Mulai bahas yang pertama. Di situ ada segitiga ABC dan segitiga MNO. Sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah di mana AB itu bersesuaian dengan NO.
kemudian BC bersesuaian dengan OM, dan AC bersesuaian dengan NM atau MN. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian, sudut-sudutnya adalah sudut A itu akan sama dengan sudut N, sudut B akan sama dengan sudut E, dan sudut C akan sama dengan sudut M. Kemudian perhatikan yang bagian I2, yaitu bangun ABCD dan bangun MNOP. Maka sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah AB akan sama dengan MN, BC akan sama dengan NO, CD akan sama dengan OP, dan DA akan sama dengan PM. Itu garisnya. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaiannya adalah sudut A itu dengan sudut M. Perhatikan sudut A itu akan sama dengan sudut M besar sudutnya. Sudut B akan sama dengan sudut N, sudut C akan sama dengan sudut O, dan sudut D akan sama dengan sudut P. Kemudian perhatikan yang ketiga, ini ada segitiga siku-siku ABC dan DEF. Sisi-sisi yang samanya itu atau yang bersesuaian di mana AB akan sama dengan DE, terus BC akan sama dengan EF, dan DF akan sama dengan AC. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaian atau yang sama yaitu sudut A akan sama dengan sudut D, sudut B akan sama dengan sudut E yaitu 90 derajat, dan sudut C akan sama dengan sudut F. Kemudian yang keempat, itu di situ ada bangun ABCD dan bangun JKLM. Sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah AB itu akan sama dengan JK, AB sama dengan JK, BC sama dengan KL. Kemudian CD akan sama dengan LM, dan DA akan sama dengan MJ. Kemudian sudut-sudut yang bersesuaiannya di mana sudut A akan sama dengan sudut C, sudut B itu akan sama dengan sudut K, sudut C akan sama dengan sudut L, dan sudut D akan sama dengan sudut M. Selanjutnya bagian yang I5. Di situ ada bangun JKLMN dan satu lagi QRSTV. Maka sisi-sisi yang bersesuaiannya adalah JK itu akan sama dengan RS, terus KL akan sama dengan RQ, KL itu akan sama dengan RQ, terus LM akan sama dengan QV, terus MN itu akan sama dengan VT, dan NJ itu akan sama dengan TS. Sudut-sudut yang bersesuaiannya di mana sudut J akan sama dengan sudut S, sudut K akan sama dengan sudut R, sudut L akan sama dengan sudut Q, sudut M akan sama dengan sudut V, dan sudut N akan sama dengan sudut T. Kemudian pada bagian I6 di situ ada bangun PQRST dan bangun VWXYZ. Maka sudut-sudut yang bersesuaiannya, ya kalau ini dicerminkan nih, dimana PQ akan sama dengan VW, QR itu akan sama dengan VZ, RS itu akan sama dengan ZY, terus TS akan sama dengan YX, dan satu lagi TP itu akan sama dengan XY. Sudut-sudut yang bersesuaiannya adalah sudut P akan sama dengan sudut W, kemudian sudut Q akan sama dengan sudut V, sudut R akan sama dengan sudut Z, sudut S akan sama dengan sudut Y, kan sudut T akan sama dengan sudut X. Soal nomor 6, manakah belah ketupat di bawah ini yang kongruen? Jelaskan. Berarti kongruen itu artinya bangun bentuknya sama, panjang garisnya sama, dan sudut-sudutnya sama. Maka yang sama adalah A dengan C. Perhatikan A dengan C. Apabila kita perhatikan, maka A dengan C itu sudutnya sama-sama 50 derajat, kemudian 130 derajat dan 130 derajat. Perhatikan yang C, di sini 130, di sini juga 130. Maka sudut ininya adalah 50 derajat. Jadi sudut-sudutnya sama. Terus yang kedua, garisnya, panjang garisnya itu adalah semuanya sama. Kalau yang B itu berbeda, dari panjang garisnya aja yang satu ukurannya 5,5 cm, ini berbeda. Kemudian yang soal nomor 7, diketahui trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Jadi trapesium itu ada
ABCD dan EFGH adalah kongruen. Kongruen itu berarti sama dan sebangun. Sudut-sudutnya sama, panjang garisnya sama. Jika panjang sisi AD adalah 12 cm, DC sama dengan 12 cm, dan EF 22 cm, maka tentunya panjang EH yang dicari adalah panjang EH. Jadi kita gambar dulu, maka gambarnya menjadi seperti ini. Kemudian caranya, perhatikan, tarik garis dari H ke titik bantu misalnya I. Di sini panjangnya adalah 22 cm, sementara panjang yang atas itu GH sama dengan panjang CD yaitu 13 cm. Maka sisanya dari E ke I ini adalah 22 dikurangi 13, hasilnya adalah 9. Dan HI itu sama dengan panjang AD yaitu 12 cm. Bagaimana untuk mencari EH-nya? Yaitu kita menggunakan rumus teorema Pitagoras. EH sama dengan akar dari EI kuadrat ditambah HI kuadrat. Jadi ini sisi miringnya atau apotenemanya, sisi alas bawahnya dikuadratkan, kemudian sisi tegaknya dikuadratkan. EI adalah 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat, HI adalah 12 kuadrat. Maka hasilnya adalah akar dari 225, akar dari 225 adalah 15 cm. Maka panjang EH ini adalah 15 cm. Kemudian perhatikan gambar berikut. Nah, jika dua gambar di samping kongruen, tentukan nilai U dan V pada gambar tersebut. Perhatikan bentuknya adalah kongruen, berarti kongruen itu sudut-sudutnya sama. Perhatikan sudut U-nya adalah 75 derajat. Berarti sudut U ini kalau kita lihat itu sama dengan sudut yang ini yang sebelah sini. Jadi ini diputar dulu, diputar 90 negatif 90 derajat atau 90 derajat ke arah kiri. Maka sudut U akan sama dengan sudut yang 75 derajat. Kemudian sudut P, berarti sudut P itu akan sama dengan sudut yang ada di sini. Perhatikan yang di kanan atas. Maka sudut P adalah, jadi semua sudut ini ukurannya 360 derajat dikurangi 135, dikurangi 75 dan dikurangi 80. Maka sudut P adalah 70 derajat. Selanjutnya nomor 8, perhatikan dua gambar rumah tampak dari depan yang kongruen ini. Berarti pada bangun ABCDE itu akan sama dengan JKLMN. Tentukan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Maka panjang AB itu AB akan sama dengan JK, panjang BC akan sama dengan KL, panjang CED akan sama dengan LM, panjang DE akan sama dengan MN, dan panjang EA akan sama dengan NJ. Tentukan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Maka besar sudut A akan sama dengan sudut J, sudut B akan sama dengan sudut K, sudut C akan sama dengan sudut L, sudut D akan sama dengan sudut M, dan sudut E akan sama dengan sudut N. Kemudian perhatikan, nah ini juga yang C-nya berapa panjang KJ, KL, dan LM. KJ itu berarti akan sama dengan AB. Maka jawabannya panjang KJ itu sama dengan AB yaitu 5 cm. Panjang KL sama dengan panjang BC yaitu 4 cm, 4 meter. Dan LM itu sama dengan panjang CD yaitu 8 meter. Berapa keliling dan luas JKLM jika jarak J dan ke LM adalah 7 meter. Jadi kita perhatikan dulu jarak J ke LM, berarti ke garis LM adalah 7 meter. Kalau 7 meter berarti panjang K atau titik tengah ini ke garis LM adalah 4 meter. Dari J ke titik tengah ini adalah 3 meter. 3 meter itu dari mana? Dari 7. Dari 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3 meter. Kalau keliling mudah. Keliling itu berarti panjang semua rusuknya, di mana JK ditambah KL ditambah LM ditambah MN dan ditambah NJ. Maka kita jumlahkan panjang masing-masing ini 5, 4, 8, 4, 5. Hasilnya adalah 26 cm. Kalau untuk mengetahui luasnya, berarti kita harus ini bangun, karena ini bangun rumah ini terdiri dari bangun persegi panjang dan bangun segitiga. Berarti kita lihat cari dulu luas persegi panjang yaitu KLMN.
kemudian ditambah luas segitiga JKN. KLMN arti panjang kali lebar, panjang LM ada 8, panjang KL adalah 4. Kemudian untuk luasnya adalah setengah alas dikali tinggi, setengah dikali alasnya adalah dari K ke N, KN panjangnya ada 8, kemudian tingginya dari J ke titik tengah ini, yaitu 3. Maka 8 dikali 4 adalah 32, ditambah 12, yaitu luas segitiga yang atas ini. Maka hasilnya adalah 44 cm persegi. Kemudian pada halaman 215, analisis kesalahan. Jelaskan dan perbaikilah pernyataan yang salah berikut. Ini ada pernyataan yang salah, seperti yang berwarna coklat ini. Kedua bangun di samping mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi kedua bangun tersebut kongruen. Ini pernyataannya salah. Kita akan akan membuat pernyataan yang benar. Dua bangun tersebut mempunyai 4 sisi dan sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Tetapi, sisi-sisinya sama panjang yang bersesuaian. Tetapi sudut-sudutnya tidak sama besar. Ya, kalau sudut yang sebelah kiri ini adalah 90 derajat. Sedangkan yang ini sudut-sudutnya tidak sama besar. Jadi untuk kedua bangun tersebut tidak kongruen. Nah, ini adalah pernyataan yang benarnya, bahwa pada bangun ini bangunnya tidak kongruen. Kenapa? Karena sudut-sudutnya tidak sama besar. Nomor 11, benar atau salah? Di sini ada trapesium A, B, C, D dan X, Y, X, Y, Z. Di sini. Trapesium pada gambar di samping ini kongruen, berarti trapesiumnya ada. Tentukan pernyataan berikut ini benar atau salah, jelaskan. Jadi ini diputar 180 derajat yang bawah, maka nanti akan sama bangunnya seperti di atas. Itu untuk mempermudah melihat sudut dan panjang sisinya. Besar sudut Z itu akan sama dengan besar sudut B, yaitu 140 derajat. Jadi kalau kita putar 180 derajat, maka sudut Z ini akan sama posisinya di sudut B. Jadi pernyataannya adalah benar. Besar sudut C adalah 40 derajat. Sudut C adalah 40 derajat, itu akan sama dengan sudut W. C ini akan sama dengan sudut W, yaitu 40 derajat, maka pernyataannya adalah benar. Sisi WZ bersesuaian dengan sisi CB. Sisi WZ, berarti mana? WZ itu akan bersesuaian dengan sisi CB, maka pernyataannya adalah benar. Keliling bangun ABCD sama dengan keliling WXYZ, sama, berarti karena bangunnya adalah kongruen, maka kelilingnya akan sama. Luas bangun ABCD tidak sama dengan luas WXYZ, itu adalah salah. Jadi bangun yang kongruen itu keliling dan luas bangunnya akan sama. Jadi yang luas bangun itu adalah sama. Kalau di sini pernyataannya tidak sama, maka pernyataannya adalah salah. Soal nomor 12. Bernalar. Gambar di samping menunjukkan dua cara menggambar satu garis untuk membagi persegi panjang menjadi dua bangun yang kongruen. Gambarkan 3 cara lainnya. Nah, ini salah satu cara. Ini bangun yang kongruen itu adalah bisa dengan cara menggaris vertikal ataupun juga menggaris horizontal. Kita akan cari cara yang lainnya. Yang pertama, kita garis miring diagonal dari sisi bawah, sisi kiri ke sisi atas. Satu lagi berbentuk diagonal dari kiri atas ke kanan bawah. Dan yang ketiga, perhatikan bentuknya sama diagonal, cuma posisinya tidak tepat di titik pertemuan dua garis ini, tapi agak ke bawah, dan yang ini agak ke atas, maka bangunnya ini akan kongruen. Selanjutnya soal nomor 13, berpikir kritis. Apakah luas dua bangun yang kongruen pasti sama? Jawabannya adalah iya. Contohnya, dua persegi kongruen masing-masing dengan panjang sisi 3 cm, maka luas persegi masing-masing pasti sama, yaitu 9 cm. Perhatikan, di sini ada dua gambar yang berwarna kuning. Di sini bangunannya kongruen. Contohnya, masing-masing sisinya adalah 3 cm, maka luasnya yang sebelah kiri yang berwarna kuning adalah 9 cm persegi, yang kanan juga sama luasnya 3 dikali 3, yaitu 9 cm persegi.
Kemudian yang nomor apakah dua bangun dengan luas yang sama pasti kongruen? Jelaskan dengan gambar atau diagram untuk mendukung bantuan jawabanmu. Kalau di sini bangun luasnya sama, yaitu nanti luasnya sama, apakah bangunnya kongruen? Itu belum tentu. Contoh, luas segitiga dengan alas 6 cm dan 3 cm adalah 9 cm persegi. Luas persegi dengan panjang sisi 3 cm juga 19 cm persegi. Tetapi dua bangun tersebut tidak kongruen. Kita lihat, bangun dengan luas, perhatikan alasnya 6 cm, tingginya adalah 9 cm, luasnya adalah 9 cm. Diperoleh dari mana? Dari setengah alas dikalikan tinggi. Setengah dikalikan 6 dikalikan 3, hasilnya adalah 9 cm persegi. Begitu juga yang kanan, hasilnya sama 9 cm persegi, di mana 3 dikalikan 3, yaitu sisinya sama, hasilnya adalah 9 cm persegi. Tetapi apabila kita perhatikan, bangun ini tidak kongruen, di mana panjang sisinya itu tidak sama, dan sudut-sudutnya juga tidak sama. Kemudian nomor 14, berpikir kritis. Berapa banyak segitiga sama sisi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk membentuk segitiga sama sisi yang ukurannya lebih besar dari segitiga sama sisi semula? Demikian juga, berapa persegi kongruen paling sedikit yang diperlukan untuk menghasilkan persegi yang ukurannya lebih besar dari persegi semula? Dapatkah hasil diperluas dengan segi n beraturan yang lain? Jelaskan alasanmu harus ditambah dengan banyak segi n beraturan lagi supaya tetap jadi segi n. Contoh, ini adalah bangun segitiga. Apabila bangun segitiga sama sisi ini kita bentuk menjadi dengan jumlah 3, bangun 3 sama sisi, maka hasilnya akan sama segitiga sama sisi. Begitu juga dengan bangun persegi. Bangun persegi ketika ditambah lagi 4 bangun, 1, 2, 3, 4, maka akan membentuk bangun 4 persegi yang lebih besar. Begitu juga dengan segi 5. Nah, kita bangun segi 5, ini 1, 2, 3, 4, 5, ditambah bangun segi 5-nya jumlahnya 5, maka hasilnya adalah sebuah bangun segi 5 juga beraturan. Kemudian segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dengan jumlah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi segi 6 beraturan ini jumlahnya dibentuk menjadi ditambah berhimpitan. Jumlahnya sebanyak 6, maka akan membantu bangun segi 6 beraturan juga. Maka dapat, kalau dapatkah hasil diperluas untuk segi n beraturan yang lain? Jawabannya adalah dapat. Jadi selain segi 3 bisa segi 4, segi 5, dan segi 6 yang beraturan, dapat. Yaitu ditambah sebanyak n dikurangi 1 bangun. Berarti n dikurangi 1, berarti kalau segitiga itu kan 3, terus kemudian n-nya adalah 3 dikurangi 1 adalah 2, ditambah 3 ditambah 2 1 bangun ini ditambah 2, 1, 2, maka hasilnya akan membuat sebuah segitiga beraturan. Bagaimana yang keempat? Nah, yang keempat berarti 1 ditambah berapa? N-nya adalah 4 dikurangi 1, 3, berarti 1 ditambah 3 hasilnya adalah 4, maka menjadi segi 4 beraturan. Kemudian yang segi 5, nah, setelah membangun satu bentuk segi 5, maka n-nya adalah 5 dikurangi 1, 4, 5 ditambah 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi apabila nanti segi 5-nya ditambah 4, 1 kemudian ditambah 4, 1, 2, 3, 4, maka akan membentuk bangun segi 5 beraturan dan seterusnya. Jadi kalau untuk 10 berarti n-nya dikurangi 1, n dikurangi 1, 10 dikurangi 1 berarti 9. Jadi 1 ditambah 9 sama dengan 10. Jadi untuk segi 10 nanti itu jumlah segi 10 beraturannya itu ada 10. Demikianlah video pembahasan untuk matematika kelas 9 halaman 212 sampai 216. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.